Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Di sebuah rumah besar yang asri dengan halaman penuh bunga, hiduplah seorang wanita bernama Ratna. Usianya sudah menginjak awal 40-an, namun kecantikannya tetap terjaga. Suaminya, Damar, seorang pengusaha yang sibuk. Hampir setiap hari berangkat pagi dan pulang larut malam. Ratna sering merasa kesepian, hanya ditemani sunyi rumah yang megah. Suatu hari, Damar mempekerjakan seorang tukang kebun bernama Arif, pemuda sederhana yang rajin dan sopan. Setiap pagi Arif datang dengan kemeja lusuhnya, tangan penuh tanah, namun semangat kerjanya membuat halaman rumah Ratna selalu tampak rapi dan indah. Awalnya Ratna hanya sekadar menyapa, menaruh segelas teh manis di meja teras untuk Arif yang bekerja. Tapi dari kebiasaan sederhana itu, lahirlah obrolan singkat yang lama-lama menjadi panjang. Panas sekali ya mas, minum dulu biar segar, ujar Ratna sambil tersenyum. Terima kasih bu, kalau bukan karena ibu, mungkin saya sudah kehausan, jawab Arif dengan tawa ringan. Hari demi hari, Ratna merasa nyaman berbicara dengan Arif. Bukan hanya tentang tanaman, tapi juga tentang hidup. Ratna yang biasanya menahan segala rasa sepi, akhirnya berani bercerita tentang suaminya yang jarang di rumah. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan kata-kata yang membuat Ratna merasa dimengerti. Dari tatapan mata yang awalnya sekadar basa-basi, perlahan muncul kehangatan yang berbeda. Suatu sore, hujan deras turun tanpa henti. Arif yang sedang merapikan pot bunga basah kuyup. Ratna melihatnya dari balik jendela, lalu memanggil, "Mas, masuk saja dulu. Jangan kehujanan begitu." Arif pun masuk, dan Ratna menyuruhnya duduk di ruang tamu sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Suasana sepi, hanya suara hujan yang jatuh di atap rumah. Pandangan mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Hati Ratna berdebar tak karuan. Arif yang biasanya canggung, kali ini berani tersenyum lebih dalam, seolah ada bahasa diam yang tak terucapkan. Hari-hari setelah itu, kebersamaan mereka makin intens. Arif sering datang lebih awal dan pulang lebih lama. Sementara Ratna tak lagi hanya memberi minuman, tapi juga menyiapkan makanan. Mereka duduk bersama, tertawa kecil, bahkan sesekali saling menyentuh tangan dengan alasan sepele. Di saat rumah kosong, ketika Damar bekerja dan anak-anak sekolah, kedekatan itu semakin dalam. Namun, hubungan terlarang itu tidak bisa selamanya tersembunyi. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik karena sering melihat Arif keluar masuk rumah saat tuan rumah tidak ada. Bahkan anak bungsu Ratna sempat melihat ibunya tertawa berlebihan saat Arif bercerita, sesuatu yang jarang ia lihat dari ibunya. Damar sendiri mulai curiga. Ratna yang dulu sering murung, kini tiba-tiba terlihat bahagia. Dan setiap kali ia pulang, istrinya tampak terburu-buru menata diri. Sampai suatu malam, Damar sengaja pulang lebih cepat tanpa memberi kabar. Ia membuka pintu rumah pelan-pelan, dan matanya langsung tertuju pada ruang tamu. Di sana, Ratna dan Arif duduk terlalu dekat. Tawa mereka berhenti seketika saat menyadari Damar berdiri di ambang pintu dengan wajah murka. "Apa yang kalian lakukan?" Suara Damar meledak, membuat Ratna terperanjat dan Arif gemetar. "Mas, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Ratna mencoba memberi alasan, namun kalimatnya terdengar rapuh. Arif hanya menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Pertengkaran pun pecah. Ratna menangis, Damar berteriak. Sementara Arif akhirnya memilih pergi meninggalkan rumah itu dengan langkah tergesa. Malam itu menjadi saksi hancurnya sebuah kepercayaan. Ratna hanya bisa terisak di sudut ruang tamu, sementara Damar terdiam dalam amarah yang menahan luka. Keesokan harinya, halaman rumah itu tetap rapi, bunga-bunga tetap mekar, namun suasana dalam rumah sudah tak pernah sama lagi.
Ratna menatap kosong ke arah taman. Teringat pada senyum sederhana Arif yang kini hanya tinggal kenangan. Sementara Damar meski diam, menyimpan luka yang tak mudah sembuh. Dan sejak hari itu, rahasia yang pernah tersimpan rapi di balik pagar rumah mereka akhirnya terbuka, meninggalkan luka yang tak mungkin tertutup kembali.